50 juta. Nah, iya. Jangan sampai lupa ya. Sama juga ditulis di buku besar tentang modal. Modalnya sebesar 50 juta ada di sisi kredit atau debit? Kredit. Kredit atau debit modal? Kredit. Ya, kredit sebesar 50 juta. Oke, tadi udah ya kas 11.920.000. Habis kas apa? Perlengkapan dulu atau peralatan dulu? Perlengkapan. Kode akunnya berapa? Oke, perlengkapan masukin. Perlengkapannya berapa nilainya? 50 juta. 5 juta. 5 juta di sisi D. Selanjutnya peralatan. Peralatan nilai akhirnya berapa? 32 juta. Habis peralatan kemana? Ke modal dulu, ke beban gaji dulu atau ke pripe? Nino kemana habis peralatan? Modal. Modal. Kode akunnya berapa? Kode akun modal 301. Ya, habis modal apa? Ya, itu prefer. Sebesar ya pripe. Pripenya berapa? Prefernya 30 terus nilainya berapa prefer? Di debit atau kredit? 600.000. Apa Zarif? Habis prefer peralatan. Apa? Beban gaji. Beban gaji. Beban gajinya berapa nilainya? 507. 507. Nilainya, nilai akhirnya tadi? Nilai akhir 480. 480. Di sisi mana? Kredit atau debit? Di sisi debit. Kredit atau debit? Di kredit. Coba lihat lagi ke buku besarnya. Beban gajinya ada di debit atau di kredit? Debit. Gimana Zarif? Di debit. Ya, di debit ya. Jangan sampai kebalik antara debit sama kreditnya. Coba Anto jumlahin antara debit sama kreditnya sama nggak hasilnya? Nggak mau, enggak. Coba. Sama nggak Anto? Gimana? Sama? Berapa hasilnya? 88. 08. Coba hitung lagi. Kan tadi kasnya setelah perlengkapannya 5 juta.
peralatan 32 juta. Tadi yang kasnya masuk ke mana? Masuk ke yang nilai akhir. Nilai akhirnya berapa? Pas tadi udah di... 0,80. Nah, kan 50 jutanya di debit kan, dikurangi sama yang tadi hasil dari kredit. Berapa hasilnya? Aku kagak ada. 11,90. Nah, ya. 11,920 ya. Ya, nah itu hasil dari 11.920.000 masuk ke debit. Karena apa? Karena kan tadi di debitnya nilai uangnya lebih gede kan, 50 juta dibandingkan di kredit 38 juta. Jadi, hasil yang tadi di kas itu 11.920.000 itu termasuk ke di debit, di neracanya dimasukinnya. Nah, gimana Anto? Coba. Gimana? Udah belum dijumlahin antara debit sama kreditnya? Lagi dijumlahin. Ini kalau Kredit. ini apa? Buku T ya? Ininya apa? Ini punya. Ini kalau T itu kan punya masing-masing. Ini punya kas. Biasa aku punya. Nah, jadi ini bisa. Tapi buat transaksi ya. Jadi kamu sudah jurnal dulu baru bisa. Gimana Anto? Ada yang mau ditanyain nggak? Coba bingungnya di mana? Baca bulan jadi ya saya mengundangnya dengan ngecek deh Gimana? kemarin bikin jurnal umumnya 480. posisinya kali ya bisa kali tapi nggak ada dulu coba mana Ini ada yang mau ditanyain? Anto? Masih kurang mengertinya di mana? dikurang sini bang 50 ya? 50 dikurang ini ya Iya, totalnya 920 ya. ini balance-nya ada. Iya, Nah, aku cek dulu nggak? 8 ini 88 0. Balance Kak Berapa? 20 juta. Ya, tadi bingungnya di mana coba? Hitungnya mungkin tadi ada yang kelewat. Ada yang ngitung di bagian mana? Kas, perlengkapan atau peralatan? Di mana itu? Yang beban gaji 480 tapi saya tulisnya 400 jadi ya salah. Oke. Jadi kekeliruan dalam menulis ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan mengerjakan yang kayak gini lagi, jangan lupa teliti ya. Lihat lagi gimana soalnya, gimana jurnal umumnya, buku besarnya, dan nanti akhirnya dimasukin ke dalam neraca. Nah, nanti hasil tugasnya coba masing-masing fotoin, nanti kirimin ke Ibu Tri. Nanti Ibu Tri bakal kasih ke
ke Ibu. Nanti Ibu mau lihat hasil kerja Nino, Anto, Aya, Zarif, sama nanti ada Ichiro. Paling nanti sampaikan ke Ichiro ya. Ya. Oke, berarti kita ke materi selanjutnya ya. Kemarin kan udah sampai neraca saldo. Dan alhamdulillah semuanya udah mengerti kan ini? Atau masih ada yang bingung? Biar nanti kita lanjutnya nggak ada kekeliruan lagi. Gimana? Lanjut aja. Udah mengerti nih, No? Iya, sudah lumayan. Dari Oke. Semuanya pada punya buku paketnya? Ada. Ada? Oke. Kalau ada, nanti kita lihat buku paketnya ya. Tentang jurnal penyesuaian. Nah, kemarin kita kan udah bahas ya mengenai neraca saldo. Materi selanjutnya mengenai jurnal penyesuaian. Nah, kenapa sih harus ada jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian itu fungsinya untuk memperbarui beberapa nilai akun buku besar sehingga neraca saldo akan menampilkan jumlah dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nah, kan kalau misalkan di neraca saldo itu belum nilai yang sebenarnya terjadi. Nah, makanya itu ada ayat jurnal penyesuaian. Kita sesuaikan nilai-nilainya yang terpakai itu berapa nilainya. Hanya apa? apa Bang Jawa? Nah, di sini ada akun-akun yang harus disesuaikan. Yang pertama, ada beban dibayar di muka. Yang kedua, ada pendapatan diterima di muka. Yang ketiga, ada piutang pendapatan. Yang keempat, ada beban yang masih harus dibayar. Yang kelima, ada penyusutan aset tetap. Dan yang keenam, ada pemakaian perlengkapan. Nah, coba kalian buka di halaman 106 di buku paket. Ada mengenai tentang beban dibayar di muka. Sudah ketemu halamannya? Ibu Rika sebentar izin bertanya. Ini berarti kalau misalkan disisakan 10 menit, berarti sampai jam berapa ya? 11.40. Masih 34 menit lagi. Berapa? Gimana, Bu? Masih 34 menit lagi. Ya, Bu. 106. Udah dibuka halaman 106? Sudah. Sudah, oke. Nah, di sini ada mengenai beban dibayar di muka. Kita bahas sama-sama. Nah, beban dibayar di muka, coba dibacain, Zarif. Beban dibayar di muka. Ya. Beban dibayar di muka adalah transaksi yang awalnya dianggap sebagai aset ketika pertama kali dibayar. Selanjutnya, tetapi akan menjadi beban selama periode akuntansi berjalan. Nah, jadi beban dibayar di muka yang pertama di neracanya itu kita anggap tuh sebagai aset pertama kali dibayar. Contohnya seperti ini. Contohnya ada di bawahnya pada tanggal 1 Agustus dibayar sewa gedung untuk masa 2 tahun sebesar 24 juta. Nah, otomatis jurnal yang kita tulis di jurnal umum pasti sewa dibayar di muka ke kas. Nah, padahal itu tuh belum yang sebenarnya terjadi bahwa kita tuh ngebayar sewanya tuh 24 juta, kasnya itu mengeluarkan uang 24 juta juga. Nah, gimana cara menyesuaikannya? Kita lihat dulu di buku bahwa beban dibayar di muka itu dilakukan dengan ada 2 cara. Coba Nino, ada cara apa aja?
Di paragraf keduanya, di sehabis pengertian dari beban dibayar di muka. Yang untuk membuat jurnal penyesuaian ini. Iya, yang pencatatan beban dibayar di muka dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu ketemu nggak? Sabar. Ah ya. Nggak Ada? ketemu kayaknya. Gimana? Nggak ada. Nggak ada. Coba di Iya. bukunya sama nggak seperti ini? Ya sama sih. Iya. Iya kan? 106. Coba di halaman 106 kan tadi kata Zarif ada pengertian beban dibayar di muka sampai tetapi akan menjadi beban selama periode akuntansi berjalan. Nah, di paragraf selanjutnya ada caranya, ada 2 cara. Yang pertama dianggap sebagai aset Oh. dan yang kedua dianggap sebagai Beban. ya. Nah, coba kita lihat kalau misalkan kita anggaplah si sewa dibayar di muka kekas ini tuh dianggap sebagai aset. Nah, berarti untuk membuat air jurnal penyesuaiannya, hitung terlebih dahulu bagian dari nilai sewa yang telah menjadi beban pada akhir periode akuntansi. Contohnya, akhir periode akuntansi ditetapkan pada 31 Desember, sehingga sewa gedung yang telah menjadi beban pada tanggal 31 Desember adalah, nah tadi dibayarnya itu kan pada 1 Agustus. Coba berapa bulan Agustus itu berapa? 4. Coba hitung lagi dari Agustus sampai September, Desember. November, Desember. Itu Oh, dari Desember. Iya, stop. Coba. 5. Berapa? 5. Apa aja? Agustus, September, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, 5 ya, 5 bulan. Nah, tadi di sini di soalnya kan ada kata untuk masa 2 tahun. Nah, untuk masa 2 tahun itu, dalam 2 tahun itu ada berapa bulan? 24. 24. Ya, jadi kita langsung hitung. 5, kan tadi 5 ya. 5 dibagi 24, karena masanya 2 tahun, dikali uang yang harus dibayar sebesar 24 juta. Berapa hasilnya, Anto? Hasilnya Kenapa pada ketawa? Ada yang lucu? oh 5 juta. Lanjutnya. Iya, 5 juta ya. Nah, jurnal penyesuaiannya kita lihat di halaman 107. Beban sewa gedung ke sewa dibayar di muka. Senilai 5 juta. Oke, nah itu misalkan kita anggap yang telah berarti itu uang yang kita keluarkan dari nyewanya tanggal 1 Agustus sampai 31 Desember. Nah, uang yang benar-benar terjadi atau uang yang berjalan itu sebesar 5 juta. Nah, tapi ada lagi kalau misalkan kita si jurnalnya tuh kita yang belum menjadi bebannya kita hitung. Nah, kan tadi dari 24 bulan itu selama 2 tahun. Tadi udah dipakai nih, yang dipakainya 5 bulan. Berarti sisanya berapa bulan lagi dari 24? 19. Nah, 19 dibagi 24 dikali 24 juta berapa? 19 juta. 19 juta. 19 juta. Nah, jadi itu nilai yang belum menjadi beban. Kalau tadi 5 juta yang telah dibebankan karena dibayarnya tadi tanggal 1 Agustus, nah sisanya 19 juta yang itu yang belum dibebankan. Nah, ada yang mau ditanyain nggak di beban dibayar di muka?
jangan sampai salah dalam perhitungan di ayat jurnal penyesuaian. Kalau misalkan periodenya itu dibayarnya 1 Agustus, berarti bulan Agustusnya kita bawa gitu. Kita hitung, kalau misalkan periodenya 1 Agustus sampai 31 Desember, berarti bulan Agustusnya kita masukin, kita hitung menjadi bulan yang dihitung. Nah, kalau misalkan tanggalnya tuh lebih dari tanggal 15, atau misalkan jadi 20 Agustus dibayar sewa gedungnya. Nah, itu karena 20 Agustus itu udah lewat dari tanggal 15, berarti tidak dianggap sebagai awal bulan lagi, sudah menjadi akhir, jadi si bulan Agustusnya nggak usah dibawa gitu. Jadi langsung aja ke Oktober, November, Desember, ke September, Oktober, November, Desember. Ya. Kalau misalkan si tanggalnya itu dibayarnya tuh 20 Agustus, 23 Agustus, berarti Agustusnya nggak usah dibawa dihitung. Karena itu sudah termasuk ke akhir bulan, jadi dianggaplah bahwa si sewa gedung itu tuh dimulai pada awal September. Kalau misalkan dibayarnya 1 Agustus, masih di awal-awal, kita masukin Agustusnya. Gitu. Gimana? Ayah, mengerti? Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Di beban sewa di beban dibayar di muka. Nanti ada contoh soalnya. Kita bareng-bareng. Udah ini jelas atau gimana, harus diulang lagi? Enggak apa-apa. Gimana? Nggak kedengeran? Enggak apa-apa. Lanjut. Iya. Oke. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Coba Ayah bacain pengertian dari pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah transaksi yang pada awalnya dicatat sebagai kewajiban ketika pertama kali diterima, tetapi akan menjadi pendapatan selama periode akuntansi berjalan. Nah, sama halnya dengan beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka juga dilakukan dengan 2 cara. Ada metode kewajiban dan ada metode pendapatan. Contohnya, kita lihat di buku di halaman 108, udah kebuka, udah ketemu belum? Ada. Ada. Nah, pada tanggal 1 September, diterima pendapatan bunga pinjaman hipotek di muka sebesar 6 juta untuk masa setahun. Jika transaksi ini dicatat dengan metode kewajiban. Nah, berarti jurnal yang munculnya apa di tanggal 1 September? Diterima pendapatan bunga. Coba Zarif apa? Lihat di buku jurnalnya yang muncul. 6 juta dikali 12. Enggak, bukan, sebelum itu. Jurnal yang muncul pada tanggal 1 September diterima pendapatan bunga pinjaman. Berarti kalau diterima pendapatan, apa yang bertambah? Kas. Kas, sebesar 6 juta. Nah, terus yang di kreditnya apa? Yang di kreditnya bunga. Nah, sebesar 6. Jangan ya, jurnal umumnya yang kalau bertambah apa, kalau misalkan pendapatan diterima, terus yang di kreditnya bunga diterima. 10 bagian dari bunga yang telah menjadi pendapatan pada akhir akuntansi. Akuntansi ditetapkan tanggal 31 Desember. Nah, kan tadi pada tanggal 1 September. Nah, September ke Desember itu berapa bulan? 4. Ini tadi untuk masanya jangan dilupakan untuk masa setahun. Setahun ada berapa bulan? 12. Jadi 4 dibagi 12 dikali
Berapa tadi pendapatan yang diterimanya? 6. 6 juta. 6 juta. Hasilnya berapa, Anto? 2 juta. 2 juta. Nah, itu kalau misal dengan kewajiban. Jurnal yang penyesuaiannya bunga diterima di muka, karena di jurnal umum itu bunga diterima di mukanya itu dikredit, maka pada saat di jurnal penyesuaian balikannya yang di jurnal umum, berarti di yang awalnya dikredit nih, tapi penyesuaiannya harus di gimana Nino? Kalau udah di jurnal penyesuaian si bunga diterima di mukanya tetap dikredit atau di debit? Tetap dikredit. Coba lihat. Tetap dikredit atau di debit? Oh, di debit. Pindah dia. Ya, di debit ya. Kalau misalkan di jurnal umumnya itu dikredit, maka nanti kalau misalkan kita menggunakan metode pendapatan nih, kita menggunakan metode pendapatan, tadi jurnal kan kasih. Nah, kalau itu menggunakan metode pendapatan. Sama juga kalau menggunakan metode pendapatan bunganya itu di kenapa 4 juta? Karena coba sisa dari yang 4/12. Iya. Karena bunganya 2 juta terus sisa pendapatannya 4 juta. Nah, kan tadi yang udah digunain itu dari 1 September ke 30 apa? Karena kena bunga jadi dikurangi 2 juta. Ya, jadi catat bagaimana bunganya akan dipakai. Sisanya berapa Nino? Kan tadi 4 bulannya udah dipakai nih. Yang tadi yang di berapa? 4 juta. Nah, 4 juta itu dari mana hasilnya? Karena itu di kurang bunga 2 juta kayak. Harusnya. Iya. Nah, kenapa 4 juta? Kayaknya itu dari 1 September itu 4 bulan nih. Berarti yang belum terpakainya itu berapa bulan? Kan udah terpakai 4 bulan. Sisanya berarti tinggal 8 bulan. Nah, tadi kan masanya setahun. Berarti coba 8 dibagi 12 dikali 6 juta. Hasilnya sama nggak 4 juta? Coba. Sama. Nah, jadi 4 juta itu dari mana? Dari 8 bulan. Ya. 8 dibagi 12 dikali 6 juta. Jadi jangan salah persepsi. Jangan salah persepsi, itu tuh bukan dikurangi, tetapi dari sisa bulan yang belum dibayarkan. Oh. Gitu. Mengerti gimana? Gimana? Oke. Lanjut yang ketiga, piutang piutang yang masih harus diterima, atau sama aja piutang pendapatan. Coba Anto bacain piutang yang masih harus diterima itu apa? Itu apa? Oh, pendapatan yang sudah menjadi hak dan boleh diakui tetapi belum dicatat karena belum diterima. Nah, jadi penyesuaian piutang akan menambah pendapatan selama periode akuntansi berjalan. Contohnya, pada tanggal 31 Desember,
masih harus diterima pendapatan sewa gedung untuk bulan Agustus sampai Desember sebesar 1 juta per bulan. Jurnal penyesuaiannya. Nah, di jurnal umumnya apa yang muncul? Kalau misalkan pada tanggal 31 Desember masih harus diterima pendapatan, berarti apa yang munculnya? Utang pada pendapatan sewa. Ya, sebesar 5 juta. Nah, bentar. Nah, kenapa 5 juta? Coba, kalau kan tadi periodenya Agustus sampai Desember. Agustus sampai Desember itu berapa bulan? 5. 5 bulan. Nah, di sini ada soal sebesar 1 juta per bulan. Nah, kalau 5 bulan, 1 juta per bulannya hasilnya berapa? 5 juta. Per bulannya 1 juta ya. Ya, ada bulannya ada 5. Jadi 5 juta. 5 juta. Nah, jadi hasil dari 5 juta ini tuh hasil dari antara bulan Agustus sampai Desember, yang dimana bulannya itu 1 juta. Jadi antara Agustus sampai Desember itu piutang sewa ke pendapatan sewanya tuh 5 juta. Jadi jangan sampai kalian membaca soalnya tuh harus sampai selesai, karena antara soal dengan jawaban itu saling berhubungan. Kita harus mengetahui apakah itu 5 bulan, atau 4 bulan, atau itu tuh periodenya untuk 2 tahun, atau 1 tahun. Jadi jangan sampai salah ya. Oke, lanjut. Ke yang keempat, beban yang masih harus dibayar. Ante udah, Ayah udah. Coba Nino. Beban yang masih harus dibayar adalah beban atau kewajiban yang sudah terjadi, tetapi belum dicatat karena belum dibayar. Nah, penyesuaian untuk transaksi ini akan menambah beban untuk periode akuntansi berjalan. Contohnya, 2 orang karyawan sedang bertugas di luar kota selama bulan Desember. Tanggal tutup buku adalah 31 Desember. Gaji kedua orang karyawan itu sebesar 12 juta dan belum dibayar. Nah, jurnal penyesuaiannya, beban gaji 12 juta, ke utang gaji 12 juta. Itu jurnal umumnya, ya kan? Nah, coba kita sesuaikan. Sebuah perusahaan memperkerjakan 8 orang karyawan dengan gaji 50.000 untuk tiap orang per hari. Karyawan bekerja dari hari Senin sampai Sabtu dan gaji dibayarkan setiap Sabtu. Perhatikan penggajian bulan Agustus. Coba lihat, di sini ada kalendernya. Kelihatan di buku? Kalender ya, kelihatan. Ya. Nah, di sini kan contohnya tuh ada 8 orang karyawan dengan gaji 50.000 untuk tiap orang per hari. Karyawan bekerja dari hari Senin sampai Sabtu dan gaji dibayarkan setiap Sabtu. Nah, ternyata pada minggu keempat, gaji yang sudah dibayar adalah gaji sampai dengan tanggal 27. Karyawan tidak bekerja pada tanggal 28 dan belum menerima gaji untuk periode itu karena gaji dibayarkan tiap Sabtu, yaitu pada bulan berikutnya di tanggal 3 September. Jika tutup buku dilakukan tanggal 31 Agustus, gaji yang belum dibayarkan adalah gaji tanggal 29 sampai 31 Agustus sebesar, kan 29 sampai 31 ada berapa hari? 3. Nah, tadi perusahaannya memperkerjakan berapa orang? 8. 8. 3 dikali 8 dikali per harinya itu digajinya berapa? 50.000. 50.000. Hasilnya? 1,2. 1.200.000. Nah, jadi jurnal penyesuaiannya yang dihitung itu beban gaji ke utang gaji sebesar berapa tadi yang udah dihitung? 1,2 juta. 1.200.000. Nah, gitu ya kalau beban gaji. Kalau yang tadi
beban gajinya itu ditulisin yang emang 12 jutanya karena itu gajinya yang belum dibayarkan. Lanjut atau mau dibahas lagi? Lanjut aja. Lanjut aja. Oke, lanjut yang kelima, penyusutan aset tetap. Nah, di penyusutan aset tetap ini, yang dimiliki perusahaan dan dipakai dalam kegiatan usaha normal akan berkurang nilai ekonomisnya secara berangsur-angsur. Perhitungan penyusutan aset tetap dapat menggunakan beberapa metode. Nah, metode yang paling umum itu menggunakan metode garis lurus. Nah, di sini ada rumusnya. Yang pertama ada penyusutan sama dengan nilai perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Catat ya rumusnya. Ya. Coba lihat lagi ke buku. Nah, untuk mendapatkan gambarannya tentang penyusutan aset ini, di sini ada contohnya. Suatu perusahaan memiliki aset tetap berupa 3 unit mobil seharga 900 juta. Satu di antaranya dibeli pada Oktober 2017 dan sisanya dibeli pada 2016. Nilai residu tiap mobil 50 juta dan umur ekonomisnya 5 tahun. Berdasarkan informasi tersebut, penyusutan mobil tahun 2017 dapat dihitung sebagai berikut. Coba lihat. Di sini mobil yang dibeli pada 2016. Coba lihat berapa. Nilai perolehannya berapa? 100 juta. Itu nilai perolehan atau nilai residu 100 juta? Residu apa? Kita anggap, kan di sini 3 unit mobil itu 900 juta. Di sini berarti setiap 1 unit mobil itu berapa nilai perolehan? 300 juta. 300 juta. Nah, di sini ada kata satu di antaranya dibeli pada Oktober 2017. Berarti dan sisanya dibeli pada 2016. Berarti 2016 ada berapa unit mobil yang dibeli? 2. Nah, tadi 1 unit mobil nilai perolehannya 300 juta. Berarti kalau 2 unit mobil? 600 juta. Nah, 600 juta. Berarti nilai perolehannya yang dibeli pada 2016 itu senilai? 600 juta. 600 juta. Nah, dikurangi tadi nilai residunya berapa? Residu. 100 juta karena 2 mobil. 100 juta karena tiap mobilnya itu 50 juta tiap. ya. Dibagi umur ekonomisnya berapa, Zarif? Umur ekonomisnya 5. Jadi hasilnya 600 juta dikurangi 100 juta dibagi 5 hasilnya 100 juta. ya. Yang 2017-nya yang sisanya nilai perolehannya berapa? 300 juta. Dikurangi nilai residunya 50 juta. dibagi 5 hasilnya. Tapi bentar. Di sini ada dikali 3/12. Kenapa dikali 3/12? Ada yang tahu? Karena Oktober sampai Desember. Iya, karena Oktober sampai Desember. Jadi dikali 3/12 dan hasilnya 12.500.000. Nah, ya. Oke, ngerti ya? Jangan lupa rumusnya dicatat, terus nanti di soalnya itu pasti berhubungan. Kayak tadi kan 3 unit mobil, berarti kita hitung dulu 1 unit mobilnya itu berapa. Terus nilai resudinya kan tiap mobil tuh 50.000, berarti kalau ada 2 mobil 100 juta. Seperti itu. Gimana, ngerti? Pas 2017 itu
Kenapa harus dikali 3/12? Karena kan di sini kan ini kan periodenya sampai 31 Desember 2017 sampai. Nah, kenapa? Karena nanti ada tutup buku. Jadi harus dikalikan dengan sisa bulannya itu berapa lagi. Jadi kita lihat periodenya. Kan ini periodenya sampai, nah jika tanggal tutup buku adalah 31 Desember 2017, maka jurnal penyesuaiannya, jadi kita lihat kenapa harus dikali 3/12, karena nanti ada tutup bukunya, seperti itu. Kan kalau 2016, karena emang belum ditutup kan bukunya, karena ditutupnya 31 Desember 2017, jadi di 2017 lah yang harus dihitung bulannya, yang sisanya. Seperti itu. Gimana? Lumayan. Jangan lumayan dong. Semangat gak belajarnya? Iya. Gimana, semangat gak? Nino semangat gak? Banget ya. Ya, oke. Lanjut ya. Lanjut. Oke, lanjut. Yuk, yang keenam, pemakaian perlengkapan. Nah, di sini pemakaian perlengkapan, kita langsung aja ke contohnya. Angka yang dicatat dalam jurnal penyesuaian harus sama jumlahnya dengan pemakaian perlengkapan selama periode akuntansi. Contohnya, pada 31 Desember, diketahui nilai perlengkapan yang tersisa sebesar 3 juta. Sedangkan pada awal tahun, diketahui saldo akun perlengkapan sebesar 5 juta. Jadi, perlengkapan yang terpakai sebesar 5 juta dikurangi 3 juta sama dengan 2 juta. Nah, kalau misalkan di pemakaian perlengkapan ini, kita memakai jumlah nilainya itu yang tersisanya gitu. Yang terpakainya berapa? Kan tadi nilai tersisanya itu 3 juta. Sedangkan di awal tadi di jurnal umum bahwa si perlengkapan itu 5 juta. Nah, kita kurangin aja. 5 juta dikurangi 3 juta sama dengan 2 juta. Nah, nilai 2 juta itulah yang dimasukin ke jurnal penyesuaian. Jadi, yang di jurnal penyesuaian itu yang emang benar-benar terpakainya. Nilai yang benar-benar terpakai yang digunakan di jurnal penyesuaian di perlengkapan itu yang benar-benar dipakai. Nanti juga di soalnya pasti seperti itu. Contohnya, nilai perlengkapan tersisa sebesar 2.500.000. Nah, kita lihat di tadi di neraca saldo. Di neraca saldo, contohnya perlengkapan itu sebesar 5 juta. Nah, berarti kita langsung kurangin aja. 5 juta dikurangi 2.500.000 sama dengan 2.500.000. Nah, 2.500.000 itulah yang dipakai di ayat jurnal penyesuaian. Mengerti? Oh, ditemukan sebesar harapan jika diketahui perlengkapan. Gimana? Tadi yang kenapa 5 juta dikurang 2.500.000? Ya. Karena Kan tadi di soalnya kayak gini. Nilai perlengkapan yang tersisa itu, contohnya Ibu contoh lain. Yang tersisanya itu 2.500.000. Sedangkan pada awal tahun saldo, perlengkapan itu sebesar 5 juta. Nah, jadi kita di jurnal penyesuaiannya tinggal dikurangin aja. 5 juta dikurangi 2.500.000 sama dengan 2.500.000 kan. Nah, nilai 2.500.000 itulah yang dipakai di penyesuaian itu. Gimana? Oke. Lanjut ya ke yang terakhir. Di ayat jurnal penyesuaian ada penghapusan piutang. Nah, contohnya langsung aja pada
31 Desember, perusahaan jasa pengiriman barang pasti sampai melakukan tutup buku. Diketahui piutang pada pelanggan sebesar 2.750.000 tidak dapat ditagih. Jurnal penyesuaiannya, nah kalau misalkan ada soal seperti ini, langsung saja ditulis akun yang munculnya beban penghapusan piutang ke piutang usaha. Nilainya sebesar yang tadi 2.750.000. Jadi langsung ditulis nilai yang ada di soalnya. Kalau untuk penghapusan piutang. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyain tentang akun-akun yang harus disesuaikan? Nggak apa-apa kayaknya, Bu. Gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Ada yang mau ditanyain?